Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Sofiana Cahyaning Tias Sartina Putri pada sesi motivasi, yaitu hari Jumat tanggal 16 Juli 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap anak-anak? Baik. Kaifa halukum? Bi khairin, alhamdulillah, pasti bisa, luar biasa, Allahu Akbar. Selama liburan pasti ada banyak sekali waktu luang anak-anak yang entah termanfaatkan dengan baik atau belum ini. Kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu dengan baik, karena sesungguhnya ada dua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kurang diperhatikan oleh banyak manusia. Kebanyakan kita lalai pada kedua nikmat ini, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Sungguh pada masa pandemi seperti ini, nikmat kesehatan merupakan nikmat yang sangat-sangat mahal, karena apa? Di musim pandemi seperti ini, dengan cuaca pancaroba yang begitu dingin, itu ketika Allah menganugerahkan nikmat sehat, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Jadi kita harus selalu senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian nikmat waktu luang. Nah, liburan panjang sekali. Maka kita harus pintar-pintar membagi waktu, memilah mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, sehingga waktu luang kita dapat bermanfaat. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua orang, tidak semua siswa, tidak semua santri dapat menikmati nikmatnya, manisnya belajar ilmu, apalagi di dalam pondok pesantren. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia dalam masalah agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau anak-anakku sekalian sekarang sudah menjadi santri di sebuah pondok pesantren Amanah Ummah, maka itu adalah karunia Allah yang sangat besar. Tidak semua orang Allah kehendaki kebaikan. Jadi ketika antuna sekalian mempunyai kesempatan untuk belajar ilmu din, maka itu adalah salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan pada diri antuna sekalian. Jangan disia-siakan. Jangan ada kata malas, jangan ada kata lelah. Kenapa? Karena memang yang namanya menuntut ilmu itu harus bersusah payah, harus merasakan letih, harus merasakan lelah, jenuh, penat. Itu salah satu bumbu dari kita menuntut ilmu. Tapi ingat, semua lelah kita, semua penat kita, kejenuhan kita akan terbayarkan nanti ketika kita di jannah, yaitu saat kita berjumpa dengan Rob kita. Nah, kemudian saat liburan ini mungkin teman-teman di rumah juga saling berkomunikasi dengan teman-teman yang lain seperti itu. Ketika di pondok, alhamdulillah kalian semua terjaga dengan lingkungan yang semuanya insya Allah baik. Saling mengingatkan untuk sholat berjamaah, mengingatkan untuk saum sunnah, tilawah, tikror, murojaah, ziyadah, kemudian saling berbagi. Nah, ketika kalian keluar pondok, maka saran dari Ustazah adalah kita harus pandai-pandai memilih teman bergaul yang baik. Seorang manusia akan mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang darimu melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Perumpamaan teman duduk atau teman bergaul yang baik. Nah, dan perumpamaan teman duduk atau teman bergaul yang buruk itu seperti pembawa atau penjual minyak wangi dan peniup alkir. Apa itu peniup alkir? Tempat menempa besi, ya. Maka penjual minyak wangi ini, jika kita dekat-dekat dengan dia akan memberimu minyak wangi, atau kamu bisa membeli minyak wangi darinya.
Kalaupun tidak, minimal kamu akan mencium aroma yang harum darinya. Sedangkan peniup alkir, tempat menempa besi, bisa jadi apinya akan membakar pakaianmu, atau minimal kamu akan mencium aroma yang tidak sedap darinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jadi penting ya untuk memilih teman bergaul yang baik. Karena pada masa-masa seperti kalian, masa-masa remaja, itu biasanya sangat cepat sekali berubah moodnya. Apalagi kalau lagi PMS ya, kadang bisa tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih sendiri tanpa alasan, tiba-tiba murung, tiba-tiba bahagia, tiba-tiba semangat. Nah, banyak sekali tiba-tiba yang terjadi pada seorang remaja. Maka kita perlu memiliki teman bergaul yang baik untuk terus mengingatkan kita, terus menyemangati kita agar senantiasa istiqomah. Kemudian selanjutnya yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang ketika di rumah yaitu birrul walidain. Nah, birrul walidain ini harus dilakukan sepanjang masa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janahat dulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Nah, baik ya anak-anak, yang ketika di pondok nyuci baju sendiri, di rumah masih nyuci baju sendiri atau dicuciin. Nah, yang di pondok biasa ambil makan sendiri, cuci piring sendiri, di rumah tetap lanjutkan kebiasaan itu, melipat baju sendiri, membersihkan kamar, terlebih lagi bisa membantu orang tua ketika diperintah langsung berangkat, jangan katakan nanti, langsung, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan usia orang tua kita. Jangan sampai kita menyesal ketika kita mengatakan nanti. Kerjakan saat itu juga, laksanakan saat itu juga. Karena apa? Orang tua kita sudah bersusah payah membesarkan kita, menafkahi kita, mendidik kita, mensekolahkan kita di sekolah, memasukkan kita ke pondok pesantren. Bukan berarti mereka tidak sayang kepada kita, menitipkan kita ke pondok pesantren. Justru itu karena kasih sayang mereka yang sangat besar, menginginkan kita untuk mendapatkan lingkungan yang baik, mendapatkan ilmu din yang bermanfaat dunia akhirat, menjadikan kalian anak-anak yang solihah. Seperti itu. Jadi utamakan birrul walidain. Ketika ibu kalian mengatakan nak beli berambang, langsung berangkat, apapun yang kalian lakukan saat itu. Jangan bilang nanti bu lagi asik, nanti mi, nanti bi. Nah, jangan ada perkataan-perkataan seperti itu. Langsung laksanakan saat itu juga. Fahim dong? Fahimna insyaallah. Nah, setelah semua kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita lakukan, saatnya kita kembali pada tujuan kita. Tujuan kalian ketika berada di pondok pesantren itu apa? Kalian harus fokus pada tujuan. Bagaimana caranya supaya bisa fokus pada tujuan, supaya tidak tergoyahkan, tidak tergoda dengan hal-hal yang lain? Yang pertama, tetapkan target kalian.
Oh, kelas 1 misal. Saya semester 1 kelas 1 harus bisa ziyadah 2 juz. Tetapkan target seperti itu. Karena apa? Kalau tidak mempunyai target, kita biasanya hafalannya menambah pun seenaknya. Santai, nggak nambah juga nggak apa-apa. Orang tua saya memaklumi, guru-guru juga memaklumi, ustadzah nggak menuntut, teman-teman juga biasa aja. Nah, jangan seperti itu. Tetapkan target kalian. Besok yang naik ke kelas 8, tetapkan. Saya kelas 8 semester 1 harus ziyadah minimal 1 juz. Yang kelas 9, saya harus ziyadah minimal 2 juz. Nah, kayak gitu, tetapkan target kalian. Jauhi yang tidak bermanfaat. Seperti hal-hal yang berantem dengan teman, bully-bulian, merasa temannya nggak srek sama kita. Rasa-rasa yang seperti itu dihilangkan. Penuhi dengan rasa-rasa yang baik-baik saja. Ketika ada temannya kok ternyata berbeda nada bicaranya dengan kita, biarkan saja kayak gitu. Penuhi dengan husnuzon dengan teman kita. Insya Allah itu juga akan membantu kita, mempermudah kita untuk ziyadah hafalan. Setelah menetapkan target, apa yang harus dilakukan? Penuhi target itu. Jangan hanya ditetapkan, penuhi. Ketika sudah ditetapkan, saya harus ziyadah 1 juz. Penuhi 1 juz itu. Berusaha, disiplin, fokus, dan terarah. Nah, sekarang silakan buka lembar kertas kalian. Tulis prestasi apa yang akan kamu raih selama berada di pesantren untuk 1 tahun ke depan. Tulis target capaianmu, ya. Tulis sekarang. Nanti ketika masuk kumpulkan ke ustadzah saya. Baik, naam. Tulis ya, tulis. Ketika semua yang ingin kalian impikan, semua yang ingin kalian cita-citakan, semua yang kalian tuju, tulis sekarang juga. Kemudian tulisan tersebut kalian foto, kalian kirimkan ke WhatsApp Ustadzah Cahya. Begitu, bismillah. Insya Allah mudah-mudahan apapun yang kalian tulis Allah meridhoi, Allah memudahkan jalan kalian, Allah memberikan keluasan hati kepada kalian untuk senantiasa istiqomah menapaki jalan menuntut ilmu ini. Sekian dari Ustadzah. Sudah tunggu kalian di pondok tercinta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.